Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kapan waktunya turun Al-Quran? Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu lebih banyak dalam indikasi-indikasinya itu setelah tanggal 19 ya. Tapi kenapa kemudian 17 menjadi tanggal nuzulul Quran? Ya, itu bukan aklamasi semua tradisi muslimin loh Mbak. 17 Agustus sebagai tanggal nuzulul Quran itu kan di Indonesia toh. Saya juga nggak ngerti dulu silsilahnya bagaimana, ceritanya bagaimana, kok bisa kemudian dirumuskan 17 Ramadan itu sebagai nuzulul Quran. Yang setahu saya itu hanya di Indonesia loh Mbak. Bukan di seluruh komunitas muslimin ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa nuzulul Quran itu di Lailatul Qadar. Mungkin sedikit tambahan begini. Terkait dengan masalah nuzulul Quran, itu ada pembahasan yang saya tangkap dari pembelajaran tafsir, itu ada dua kategori. Ada yang istilahnya itu inzal dan nazal ya. Inzal dan tanzil. Inzal dan tanzil. Nah, pakai bahasa populer aja begini. Ada turunnya Al-Quran itu yang total, jadi seluruhnya, bukan ayat per ayat, tapi total ya, al-kuliyat, bukan juz'iyat. Nah, ada yang turunnya Al-Quran itu disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisinya. Itu ayat per ayat yang selama 23 tahun. Tapi turunnya Al-Quran yang total itu ya sekali ya. Jadi semacam begini, kalau logika saya begini ya. Dulu saya memahami bahwa proses penurunan ayat itu cuma satu itu, yaitu diturunkan ayat per ayat sesuai konteks kejadiannya, dan itu selama 23 tahun. Nah, logika saya begini. Ada seorang dosen kemudian dosen itu diberi tugas untuk jadi dosennya. Maksudnya setelah diangkat jadi dosen, dia diberi tugas jadi dosen. Kemudian sang dosen tanya, "Wahai yang memberi saya tugas jadi dosen, apa tugas saya?" "Nanti saya tuntun satu persatu. Begitu nanti pas ini, nanti akan ayatnya turun ini. Nanti pas kasus itu turunnya ayat itu." Jadi Pak dosen belum dibekali apa-apa. Yang penting kamu jadi dosen, nanti tak tuntun lah pelan-pelan. Dulu pemahaman saya seperti itu. Kemudian saya komplain, masa gitu sih? Enggak lah, orang yang tidak ahli nggak mungkin diberi tugas kok gitu. Apalagi tugasnya jadi wakil Tuhan, mengajarkan kebenaran, jadi figur kebenaran, jadi contoh dan teladan kebenaran, masa gitu. Nah, kemudian setelah saya mempelajari tafsir, oh gitu. Jadi sebelum beliau itu melaksanakan tugasnya, sudah penuh dulu di dadanya itu Al-Quran tam gitu ya, penuh gitu. Nah, meskipun secara eksidental, secara sesuai dengan perkembangan dinamika kontekstualnya, tetap juga dituntun untuk yang sifatnya parsial atau detail-detailnya gitu ya, juz'iyatnya gitu. Jadi ada dua kategori penurunan Al-Quran gitu. Yang saya tahu seperti itu Mbak Rahma. Nah, apakah yang mana yang benar 17 apa yang di malam Lailatul Qadar, itu saya tidak tahu, nggak tahu. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa nuzul Quran itu 17. Tapi itu sering dikaitkan dengan turunnya ayat pertama, Iqra itu ya. Nah, bagaimana?
jangan tergesa menerima dan jangan tergesa menolak. Kita perlu belajar lebih